Dari pengamatan yang Gideon lakukan, kira-kira orang-orang yang pakai tanda kutip sekarang banyak berbicara tentang nubuatan atau bernubuat, itu track recordnya ke belakangnya itu dulu bagaimana? Bedanya nubuatan dengan ramalan, Pastor. Nah, ini seperti apa? Karena banyak juga orang yang meramal kan, Pastor. Nah, ada yang bernubuat. Nah, ini bedanya apa, Pastor? Kadang juga ternyata bisa mirip-mirip loh, Pastor. Kalau misalnya ada orang yang ingin dianggap sebagai nabi, justru kita diragukan ya. Sekian waktu lamanya filosofi yang menyatakan bahwa hidup itu seperti roda telah menjadi dasar keyakinan dari banyak orang percaya, sehingga rasa lelah, frustasi, kecewa, dan berbeban berat telah dianggap hal yang wajar untuk dialami. Jika itu yang menjadi dasar keyakinan, maka dampak hidup seperti apa yang akan dihasilkan? Tidak heran jika akhirnya kehidupan orang percaya hanya berputar-putar pada permasalahan akibat ketidakakuratannya sendiri. Bukankah Tuhan telah menetapkan kehidupan orang percaya terus naik dan tidak pernah turun, bahkan menjadi saksi dari kedahsyatan dan kebesaran Tuhan? Saat Roh Kudus tercurah, maka keberadaan kita akan menjadi senjata kebenaran untuk menghancurkan segala pekerjaan iblis di atas bumi ini. Bagaimana wujud konkret dari cara Tuhan melatih diri kita yang merupakan makhluk roh, dan bagaimana cara kita bekerja sama dengan Roh Kudus untuk dibangun menjadi alat di tangannya? Mari temukan jawabannya di Ruang Tyrannus, The Room of Revivalists and Reformers. Selamat datang di dalam Ruang Tyrannus, The Room of Revivalists and Reformers. Pada Ruang Tyrannus episode kali ini, kami akan mengupas tuntas soal nubuatan. Karena jika pemirsa memperhatikan kondisi media sosial yang ada, terutama YouTube channel, ada banyak hamba Tuhan, ada banyak orang yang mengaku diri sebagai nabi Tuhan dan menyampaikan nubuatan. Oleh karena itu, di dalam Ruang Tyrannus ini saya akan bertanya kepada Pastor Stephen, sebenarnya apa sih maksudnya bernubuat? Apa yang dimaksud dengan nubuatan? Dan bagaimana karakteristik dari nubuatan itu sendiri? Dan sebenarnya siapa yang boleh menyampaikan nubuatan? Ada banyak hamba-hamba Tuhan, ada banyak pengkhotbah yang muncul di media sosial saat ini mengaku diri sebagai penyambung lidah Tuhan. Kalau semuanya mengaku diri sebagai penyambung lidah Tuhan, lalu siapa nih yang harus kita pilih, yang harus kita dengarkan? Ciri-cirinya seperti apa? Karakteristiknya seperti apa nabi sejati yang Tuhan memang angkat, yang Tuhan tetapkan. Oleh karena itu langsung saja kita mulai diskusi kita yang ada. Mari kita sambut bersama narasumber tetap kita yang telah ada di samping saya, Pastor Stephen Agustinus. Selamat datang kembali, Pastor, di dalam Ruang Tyrannus. Thank you, Gideon, dan kita jumpa kembali dengan para pemirsa yang ada. Haleluya. Ya, baik Pastor Stephen, saya mau langsung aja nih, Pastor, karena ada sesuatu yang hangat untuk dibicarakan. Oke. Nah, di dalam YouTube, Pastor, ada banyak channel-channel dari para hamba Tuhan yang saat ini telah memakai tema kurang lebihnya seperti itu, Pastor, soal bernubuat. Jadi ada banyak judul khotbah, judul pengajaran yang isinya itu seperti nubuatan, bernubuat tentang bagaimana apa yang akan terjadi di masa depan. Nah, sebenarnya nubuat itu apa sih, Pastor? Mungkin sebelum saya menjawab hal itu, saya ingin mengajukan pertanyaan dulu nih kepada Gideon. Iya. Dari pengamatan yang Gideon lakukan, kira-kira orang-orang yang pakai tanda kutip sekarang banyak berbicara tentang nubuatan atau bernubuat, itu track recordnya ke belakangnya itu dulu bagaimana? Apakah memang dari sejak dulu dia banyak berbicara tentang nubuatan atau baru-baru ini saja? Nah, itu dia, Pastor. Kalau baru muncul dan jarang terdengar dahulu, ya artinya baru mungkin, Pastor. mungkin ya Pastor. Kalau seperti itu adanya, kita ini kan sedang ada dalam sebuah masa dan kondisi di mana segala sesuatunya tidak jelas. Iya, betul. Seperti misalkan kita ada sebuah pengumuman, kita akan melakukan pembatasan gerak masyarakat sampai tanggal sekian. Iya. Tapi ternyata setelah tanggal tersebut diperpanjang lagi. Kan artinya nggak jelas, belum pasti. Iya.
kalaupun sudah ada kepastian, kita nanti akan hentikan kalau pandemiknya sudah turun. Nah, turunnya kapan kan belum pasti. Tidak pasti jadi memang. Ini kan kita berbicara tentang suatu kondisi, tentang suatu masa di mana segala sesuatu itu belum pasti. Iya. Sementara manusia itu punya kecenderungan pengennya cari kepastian. Oh, iya. Jadi kurang lebihnya ya minta maaf kalau seandainya saya agak teledor dan terlalu buru-buru. Tapi saya melihat ini seperti kembali ada hukum ekonomi yang sedang berlaku. Hukum supply and demand. Demand orang apa? Permintaan orang apa? Orang butuh adanya kepastian. Orang butuh adanya kejelasan. Di tengah-tengah zaman yang tidak jelas ini, kepastian dan kejelasan itu semakin dibutuhkan. Itu demand-nya. Nah, otomatis kalau ada demand, ada kebutuhan, pasti akan ada orang-orang yang mempraktekkan prinsip ekonomi menjadi pensuplai. Nah, ya saya sih tidak menyalahkan kalau ada hamba-hamba Tuhan atau para pendeta yang sekarang mulai banyak kasih nubuatan. Karena nubuatan itu sendiri memang sedikit banyak memberi gambaran, kepastian tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Apalagi kalau kemudian pendeta-pendeta tersebut atau hamba-hamba Tuhan tersebut memang betul-betul menyadari dan terus mengasah roh profetis yang ada dalam hidupnya. Ya, dan pada dasarnya sebetulnya setiap orang percaya itu memiliki roh profetis dalam hidupnya. Hanya seringkali dia tidak menyadari atau merasa tidak layak untuk ada di kondisi seperti itu. Karena merasa dirinya masih punya banyak kelemahan, punya banyak kekurangan dan sebagainya. Jadi hal mendengar suara Tuhan, mengetahui rencana Tuhan, tahu tentang apa yang akan terjadi di masa depan, itu masih dianggap hanya khusus untuk kelompok-kelompok elit tertentu. Atau kelompok nabi-nabi begitu ya Pastor? Atau kelompok nabi-nabi ya. Padahal pada prinsipnya kalau kita membaca dalam tulisan yang Yesus sendiri ucapkan dalam Yohanes pasal yang ke-10, Yesus mengatakan, aku ini gembala yang baik. Gembala yang baik mengenal domba-dombanya. Tapi pada saat yang sama, domba-domba Tuhan juga mendengar suara gembalanya. Jadi hal mendengar suara Tuhan seharusnya semua orang percaya bisa. Roh profetis itu diberikan kepada gereja Tuhan, bukan hanya kepada elit nabi-nabi saja. Tidak eksklusif sifatnya, Pastor, tidak eksklusif sifatnya. Bahkan seorang nabi pun sebetulnya tugas utamanya itu bukannya memberikan nubuatan doang, tapi melatih, menolong, memperlengkapi untuk setiap orang-orang percaya mulai bisa mendengar suara Tuhan dan menyampaikan pesan nubuatan. Sehingga istilahnya apa? Paulus memberi penegasan dalam kitab 1 Korintus 14. Kalau roh nubuatan itu dicurahkan, maka setiap orang percaya akan bisa mendengar suara Tuhan dan bernubuat seorang demi seorang. Hanya memang kalau kita berbicara tentang seorang nabi dengan orang percaya, ya kebanyakan kita begitu, ini kapasitas nabi memang agak berbeda. Ya, sebagai seorang nabi Tuhan, dia punya kapasitas menyampaikan pesan nubuatan dalam level yang berbeda. Ada perbedaan level. Pasti memang akan ada perbedaan. Ya, di mana titik perbedaan tersebut? Sebagai seorang nabi Tuhan, dia akan menerima pesan-pesan Tuhan, suara Tuhan tentang apa yang akan terjadi di masa depan dengan clarity, dengan kejelasan yang sangat detail. Sifatnya pasti itu, Pak. Sifatnya pasti. Ini saudara percaya atau tidak percaya, kalau ini suara Tuhan yang disampaikan oleh seorang nabi, ya sifatnya sudah pasti. You percaya ya bisa menikmati manfaatnya, you tidak percaya ini tetap terjadi. Karena ini wujud dari kedaulatan Tuhan. Jelas, detail. Nah, lalu bagaimana bedanya dengan orang-orang percaya? Karena sebetulnya orang percaya kan juga bisa mendengar suara Tuhan. Orang percaya juga mewarisi roh profetis. Ya, seperti yang dituliskan di dalam kitab Kisah Rasul pasal yang kedua. Pada waktu Roh Kudus dicurahkan atas orang-orang percaya, Alkitab menuliskan 120 murid Tuhan itu yang ada di loteng Yerusalem. Mereka semua berkata-kata dalam bahasa roh,
yang merupakan bahasa manusia. Jadi ini kata-kata bahasa roh mereka adalah bahasa yang dipakai oleh penduduk bumi ini, tapi di belahan dunia lain yang mereka tidak pernah pelajari. Dan semuanya berbicara tentang kebesaran Tuhan, tentang kedahsyatan Tuhan. Nah, ini sama seperti sebuah nubuatan sebetulnya. Ya, pesan dalam bahasa roh, kalau kemudian ditafsirkan atau diterjemahkan, itu akan menjadi sama bobotnya seperti sebuah nubuatan. Ya, atau bahasa roh ini adalah bahasa roh yang merupakan manifestasi dari kata-kata atau bahasa manusia, bahasa di belahan dunia lain yang tidak pernah dia pelajari. Tapi dengan begitu saja atas inspirasi Roh Kudus, dia bisa mengucapkan kata-kata bahasa yang tidak pernah dia pelajari itu, dan ada orang dari bangsa tersebut yang paham bahasa itu menerima sebuah message. Itu sama seperti nubuatan juga. Nah, lalu bedanya apa dengan nabi? Kalau ini jemaat orang percaya juga bisa terima pesan Tuhan. Jadi ketika orang-orang percaya ini mengalami pencurahan roh, seperti yang juga dinubuatkan oleh Rasul Petrus dalam Kisah Rasul 2 itu. Pada hari-hari yang terakhir, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Lalu ditulis di sana, anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Jadi istilahnya nubuatan itu sebetulnya juga lazim, wajar, umum, dikerjakan, disampaikan oleh semua orang percaya. Nah, jadi maksudnya bukan sesuatu yang wow begitu ya, bukan sesuatu yang wow, khusus hanya untuk nabi-nabi. Perbedaan seorang nabi dengan jemaat, nabi ini menyampaikan atau menerima pernyataan roh tentang apa yang akan menjadi rencana Tuhan, apa yang akan terjadi di masa depan dengan jelas, detail. Sementara mungkin buat kebanyakan orang-orang percaya, mereka hanya mendapatkan sekelumit apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup mereka. Sementara untuk para nabi, mereka menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan secara umum. Itu untuk salah satu karakteristik yang Kristus. Perbedaannya di situ ya, Pastor. Itu salah satu karakteristik yang membedakan. Nah, lalu buat orang-orang percaya yang umum, selain mereka secara pribadi seperti mendapatkan impresi mungkin atau menerima arahan dari Tuhan mungkin tentang apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup mereka pribadi di masa depan, mereka juga akan mendapati, katakanlah ketika mereka membaca Alkitab, atau ketika mereka berdoa, atau ketika mereka menyanyikan satu pujian tertentu, ada kata-kata. Ya, kalau kita baca Alkitab mungkin ada 1-2 kata dalam ayat-ayat yang kita baca itu seperti hidup. Nah, itu adalah message, pesan yang kita terima. Untuk kita pribadi mungkin. Kalau kita mau bagikan untuk orang lain, kita kan harus mengkomunikasikannya. Nah, ketika kita coba komunikasikan, kita sama halnya seperti sedang menyampaikan nubuatan. Menyampaikan pesan Tuhan tentang apa yang akan terjadi, atau apa yang Tuhan rencanakan, atau apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita. Dasarnya dari mana? Ya dari Alkitab yang kita baca, dari pernyataan roh yang kita terima saat kita berdoa, atau bahkan mungkin dari satu lirik, satu kata yang ada dalam pujian yang kita nyanyikan, dan itu menjadi sebuah message dalam hidup kita. Dan itu memang betul-betul suara Tuhan. Itu memang betul-betul pernyataan roh. Tapi mungkin sifatnya bukan berupa prediction, seperti yang disampaikan oleh seorang nabi. Tapi sifatnya lebih, apa istilahnya, lebih bersifat membangun, lebih bersifat menguatkan, lebih bersifat memberikan peneguhan atau menghibur, untuk memastikan jalan hidup kita ini tetap kuat, untuk melangkah di dalam rencana dan rancangan Tuhan. Nah, jadi memang kalau orang-orang percaya berkata, oh aku sampaikan suara Tuhan, aku sampaikan nubuatan, ya wajar-wajar saja, boleh-boleh saja. Gitu. Nah, Pastor Stephen, begini Pastor. Jadi orang yang bernubuat belum tentu nabi. Belum tentu nabi. Dan tidak perlu mengaku diri sebagai nabi. Tidak perlu ngaku diri sebagai nabi. Karena saya mendapati gini, saudara. Ini bicara tentang nabi dan rasul, ya. Yang sebetulnya memang ini dalam konteks kekristenan ya. Dalam konteks kekristenan, ya. Dalam konteks kekristenan.
Ini pelayanan kenabian dan pelayanan kerasulan. Ini memang jawatan pelayanan ini Tuhan pulihkan di sekitar tahun 1980-an dan 1990-an. Iya. Di masa-masa itulah. Nah, masuk tahun 2000-an Tuhan sedang terus mendewasakan para pelayan Tuhan yang membawa jawatan pelayanan kenabian atau jawatan pelayanan rasuli. Iya. Nah, sampai tahun 2000-an ini Tuhan sedang terus mendewasakan, Tuhan sedang terus membuat semakin matang. Iya. Yang saya pelajari, mereka yang betul-betul membawa jawatan pelayanan kenabian contohnya. Ya, karena kan kaitannya dengan nubuatan dan sebagainya. Ini kita kan konteksnya kan lagi bicara nubuatan ini. Iya. Orang-orang yang memang membawa jawatan kenabian, memang diberi oleh Tuhan panggilan pelayanan untuk menyampaikan suara Tuhan. Dia tidak perlu menonjolkan diri, dan dia tidak tertarik untuk menonjolkan diri, aku ini nabi Tuhan. Harusnya itu jadi karakteristiknya ya, Pastor ya. Karena perhatikan ada sebuah ayat firman yang memberi penegasan seperti ini. Seorang nabi itu seringkali tidak dihargai di tempat asalnya. Iya. Tapi bukan berarti seorang nabi tidak menerima penghargaan loh. Iya. Tapi yang harus kita pahami begini. Seorang nabi tidak mencari penghargaan atau penerimaan dari manusia. Karena dia sudah menerima penerimaan dari Bapa di sorga. Itu udah cukup bagi dirinya ya, Pastor. Itu sudah cukup bagi dirinya. Dengan dia menerima suara Tuhan, dengan dia mendapatkan detail program kerja istilahnya, rancangan dan rencana Tuhan tentang apa yang dia akan kerjakan lewat gerejanya atau atas gerejanya, contoh. Itu buat dia sebuah penghargaan yang luar biasa. Karena tidak semua pendeta, tidak semua hamba Tuhan menerima pernyataan roh seperti itu. Jadi ketika betul-betul ada seseorang dalam doanya, dalam persekutuannya dengan Tuhan, menerima penyingkapan roh tentang apa yang Tuhan akan kerjakan, apa yang Tuhan akan rancangkan. Wah, itu sebuah penghormatan yang datang dari Tuhan sendiri. Dan itu sudah cukup buat dirinya. Jadi terlepas ketika dia menyampaikan suara Tuhan itu, orang menghargai dia, orang mengistimewakan dirinya, orang respect pada dirinya atau tidak, dia nggak peduli lagi. Orang mau menerima dirinya atau tidak, dia nggak peduli lagi. Mau di kampungnya ditolak, ya nggak apa-apa. Wong di kampung sorga dia diterima. Istilahnya kan begitu. Mau orang sekampung, orang senegaranya menolak dia, wong Tuhan sudah menerima dan Tuhan sudah menghargai. Itu buat dia sudah cukup. Jadi begini, Pastor, kalau misalnya ada orang yang ingin dianggap sebagai nabi, justru kita diragukan ya, Pastor, kematangannya. Dan kalau misalkan kita dalam pelayanan, kita pengennya menonjolkan diri gitu ya. Sebetulnya tanpa kita sadari, kita itu sedang mengekspos ketidakmatangan hidup kita sendiri. Nah, ketidakmatangan kita ini sebetulnya cukup berbahaya. Karena ketidakmatangan kita ini akan mengekspos berbagai roh dunia dan berbagai filosofi dunia untuk masuk, bercampur dalam diri kita. Nah, suka tidak suka, cepat atau lambat, pasti akhirnya orang ini akan terekspos, terpapar dengan manifestasi roh-roh jahat, atau saya sebut dengan istilah roh antikristus. Karena ketika seseorang ingin menonjolkan dirinya, otomatis dia tanpa sadar sedang berseberangan dengan prinsip dan filosofi hidup yang Tuhan berikan di dalam Alkitab. Apa filosofi hidup yang Tuhan beri untuk orang yang mau mengikut dia? Ini baru bicara mengikut loh, belum melayani loh. Iya. Untuk orang yang mau mengikut dia, Yesus berkata apa? Kamu harus sangkal diri, harus pikul salib setiap hari. Baru ngikut aja nih ya, Pastor. Untuk ngikut Tuhan saja harus sangkal diri, pikul salib. Belum khotbah nih ya, Pastor. Nah, untuk mulai melayani dia, Injil Yohanes memberi penegasan. Di mana aku berada,
di situ pelayanku harus berada. Artinya kita ini harus nempel terus sama Tuhan. Jadi jam doa kita harus meningkat. Waktu persekutuan kita pribadi dengan Tuhan harus lebih diutamakan daripada yang lain. Nah, repotnya nih, gaya hidup dari para pendeta atau mungkin saya bilang para pengkhotbah sosmed lah. Para pengkhotbah milenial. Seringkali justru menunjukkan gaya hidup yang berbeda. Sepanjang yang saya tahu, hamba-hamba Tuhan senior di masa lalu, kalau mau khotbah, wah, mereka itu mengurung diri dalam kamar, berdoa, menyembah, berjam-jam, puasa untuk mendapatkan suara Tuhan datang dalam hidup mereka. Nah, kalau pendeta milenial lain, mereka pergi nongkrong di warung kopi untuk cari inspirasi katanya. Nah, tapi kalau saudara cuma sekedar cari inspirasi, saudara mungkin hanya akan mendapatkan orang-orang yang termotivasi. Tapi kalau saudara menerima suara Tuhan, engkau akan mendapati kehidupan jemaat yang berubah. Wow, kayak kuat tuh Pastor ya. Terinspirasi hanya orang-orang membuat yang orang termotivasi. Tapi kalau kita menerima suara Tuhan, hidup orang pasti berubah. Seperti sebuah contoh, Nabi Elia itu terima suara Tuhan untuk janda di Sarfat. Sementara kondisi janda di Sarfat pada saat itu sedang dalam kondisi sudah putus asa, frustrasi, sudah mau tinggal mati aja. Kritis benar-benar. Kritis ya, itu. Tapi ketika suara Tuhan disampaikan oleh Nabi Elia, perubahan terjadi sedemikian rupa. Janda di Sarfat itu terpelihara untuk sepanjang sisa hidupnya, khususnya sepanjang masa kekeringan melanda di seluruh negeri pada waktu itu. Jadi suara Tuhan pasti akan bawa perubahan. Jadi saya mendorong saudara, pastikan engkau terus belajar membangun kematangan rohani. Jangan tinggalkan proses. Semakin tinggi sebuah bangunan, butuh fondasi yang semakin dalam. Nah, pertanyaan saya, seberapa jauh Tuhan sudah memproses saudara untuk mati dari cinta diri sendiri, mati dari cinta akan dunia, mati dari cinta akan uang. Seberapa jauh engkau melewati tes, ujian, pembuktian bahwa walaupun engkau punya kesempatan dan kelihatannya boleh untuk cinta diri sendiri lagi, tapi engkau memilih untuk menyangkali dirimu. Nah, ini sesuatu yang sangat penting. Sesuatu yang tidak boleh di skip. Kalau sekedar nonton telenovela, ada iklannya di skip boleh. Tapi kalau proses jangan, nggak boleh di skip. Harus dipastikan kita melewati setiap proses yang ada, sehingga kita betul-betul menjadi seorang hamba Tuhan yang telah terbukti, yang telah menunjukkan buah kematangan dalam hidup kita. Sehingga sebagai akibatnya, kita bukan cuma menjagai diri kita sendiri dari berbagai penyelewengan atau penyerongan yang datang dari roh-roh jahat, tapi kita juga akan menjagai orang-orang yang mendengarkan kita. Alkitab jelas menubuatkan, hati-hati di hari-hari yang terakhir, khususnya Wahyu pasal 12, ekor naga itu akan menyeret sepertiga bintang di langit. Nah, apa sih yang dimaksud dengan ekor naga? Banyak orang menafsirkan, wah itu pekerjaan roh jahat yang akan menjatuhkan orang-orang percaya, generasi bintang, lewat kejatuhan moral dan seksual. Ya boleh saja menafsirkan, tapi saya punya penerjemahan yang lain. Saya mendapatkan pemahaman yang berbeda. Di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-9, ekor itu dijelaskan sebagai nabi yang mengajarkan dusta. Jadi orang-orang yang tidak matang ketika bernubuat, menyampaikan pesan Tuhan, ini menarik perhatian untuk dirinya, menarik umat kepada dirinya. Secara sadar atau tidak sadar, dia pengen popularitas. Dia pengen mendapatkan pengikut, follower.
di medsos yang subscriber yang banyak. Subscriber yang banyak. Itu bahasanya. Jadi akhirnya tanpa sadar dia menarik perhatian orang kepada dirinya sendiri. Iya. Ini cuma sikap hati loh. Tapi sikap hati yang keliru seperti itu, yang berasal dari ketidakmatangan dirinya, ternyata justru membuat iblis bisa menumbangi dia, menunggangi dirinya untuk kemudian mulai tidak lagi punya sikap hati yang akurat. Tidak lagi sangkal diri dan pikul salib dan meluangkan banyak waktu menyendiri bersama Tuhan. Sehingga apa yang terjadi sebagai akibatnya? Ya karena sikap hatinya mulai serong, mulai cinta diri sendiri lagi, mulai cinta uang, mulai cinta dunia ini. Apa yang terjadi? Roh yang menginspirasi dirinya. Awalnya mungkin dia menyampaikan nubuatan atau menyampaikan kata-kata yang membangun, yang menginspirasi, yang menguatkan, yang menghibur, sedikit-sedikit menceritakan apa yang menjadi suara Tuhan yang dia terima secara pribadi saat doa. Itu mungkin dengan spirit yang benar dari Roh Kudus asalnya. Tapi ketika sikap hatinya mulai serong, otomatis ada roh lain yang menunggangi. Nah, ketika roh lain menunggangi, otomatis apa yang dia sampaikan bukan lagi dari Tuhan. Bisa saja berupa dari pikiran-pikirannya sendiri. Bisa saja dari perkataan orang lain yang dia jiplak. Kelihatannya bagus, tapi pahami prinsip ini. Second hand revelation is powerless. Pewahyuan yang diterima oleh orang lain, tapi belum menjadi pewahyuan yang terjadi dalam diri kita, walaupun kita sampaikan dan mungkin memberkati orang lain, tapi tetap tidak ada kuasa yang menyertai. Dan itu sebabnya penting sekali untuk setiap kita mewaspadai diri. Siapa yang kita dengarkan? Itu penting ya. Penting sekali. Ketika Adam dicari, dipanggil oleh Tuhan setelah kejatuhan di Taman Eden, Alkitab menceritakan Adam berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku takut ketika engkau datang dan mencari aku, karena aku mendapati diriku telanjang. Nah, lalu Tuhan bertanya, siapa yang mengatakan itu kepadamu? Wow, ada pribadi ya, Pastor. Siapa ya begitu ya? Apakah engkau memakan buah pengetahuan baik dan jahat yang aku larang itu? Jadi siapa yang kita dengarkan pada hari-hari ini akan menentukan apa yang kita alami, akan mempengaruhi jati diri yang kita miliki, akan mempengaruhi mentalitas dan kepribadian yang kita bawa dalam diri kita. Hati-hati, siapa yang engkau dengar. Jadi maksudnya gini, Pastor, jangan sampai kita melihat atau mendengar seseorang yang mengaku sebagai penyambung lidah Tuhan, tapi ternyata ekor naga. Nah, begitu ya, Pastor? Itu dia. Karena kalau saya kaitkan lebih lanjut dengan kitab 1 Yohanes pasal yang keempat, di mana Rasul Yohanes memberi penegasan untuk kita menguji segala roh. Karena nabi-nabi palsu sudah pergi ke seluruh dunia. Wujudnya dalam bentuk apa? Pengajaran, khotbah. Nah, yang dimaksud sebagai ekor naga yang menjatuhkan sepertiga bintang di langit adalah nabi-nabi yang awalnya beneran, orang-orang percaya yang menyampaikan suara Tuhan dengan inspirasi Roh Kudus, tapi begitu hatinya serong, inspirasinya datang dari roh yang lain. Makanya harus diuji roh itu. Nah, bagaimana kita menguji roh-roh yang ada? Jawabannya ada di dalam kitab 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang kedua. Kalau roh itu datang dari Tuhan, yang pertama, roh itu mengakui bahwa Yesus atau Sang Firman sudah lahir di atas muka bumi ini lewat perawan Maria di kandang Bethlehem. Melayani dan kemudian mati di kayu salib, tapi bangkit lagi pada hari yang ketiga dan dipermuliakan di sebelah kanan Bapa. Roh itu menyatakan dengan tegas, itulah Yesus yang kita percayai. Tapi Roh Kudus juga memberi penegasan bahwa Yesus yang sudah datang ke dalam dunia sebagai manusia itu juga akan datang lagi ke dalam dunia lewat orang-orang percaya, lewat daging
lewat kehidupan sehari-hari orang percaya. Jadi dengan kata lain apa? Ya, inti message, khotbah atau pengajaran yang bersumber dari Roh Kudus tentu akan membuat saudara semakin hidup dalam kebergantungan kepada Tuhan, semakin menunjukkan keilahian Tuhan dalam hidup sehari-hari, dan otomatis akan membawa kehidupanmu jadi berbeda. Engkau memanifestasikan Kristus lewat kehidupan sehari-harimu. Nah, sementara para pengkhotbah yang mulai terinspirasi atau diinspirasi oleh roh yang lain akan membuat generasi bintang menjadi seperti generasi pasir di tepi lautan. Jadi manusiawi. Jadi manusiawi, gampang goyah, kedagingan, hidupnya manusiawi, lebih cinta dunia, menghalalkan segala cara, apa-apa dihitung dengan pakai uang. Nah, ini menunjukkan kalau engkau sudah mulai tercetak oleh berbagai pengajaran atau berbagai opini, berbagai penyampaian yang justru membuat engkau semakin jauh dari realita Tuhan yang sesungguhnya. Iya. Pastor Steven, ini mungkin pertanyaan terakhir nih, Pastor. Bedanya nubuatan dengan ramalan, Pastor. Nah, ini seperti apa? Karena banyak juga orang yang meramal kan, Pastor. Nah, ada yang bernubuat. Nah, ini bedanya apa, Pastor? Kadang juga ternyata bisa mirip-mirip loh, Pastor. Saya bisa memberi penegasan. Yang pertama, bedanya dari sumbernya. Sumbernya itu udah jelas ya, Sudah Pastor? jelas. Nubuatan itu sumbernya dari Tuhan. Sementara kalau ramalan itu sumbernya dari roh-roh yang lain. Mungkin ada yang bilang, loh tapi sama-sama tuh, mirip-mirip tuh. Nah, ini yang kita harus pahami. Ketika Tuhan berbicara, iblis pun kadangkala ikut curi dengar. Jadi iblis juga menyampaikan hal yang sama. Tapi ingat baik-baik, segala sesuatu yang berasal dari iblis, walaupun 99,9% benar, pasti masih ada 0,1-nya yang merusak, mencuri, membunuh, membinasakan, menghancurkan pada ujungnya. Disinilah pentingnya kita sebagai orang-orang percaya, termasuk hamba-hamba Tuhan, belajar untuk mengenali buahnya. Buah kehidupan yang dimunculkan oleh orang yang menyampaikan hal tersebut. Karena kalau orang yang menyampaikan saja buah-buahnya manusiawi, duniawi, lahiriah, ya sudah pasti dia berasal dari roh jahat, bukan berasal dari Roh Kudus. Kalau berasal dari Roh Kudus, kesalehan itu akan kelihatan. Kekudusan hidup itu akan menjadi prioritas. Kasih ilahi itu akan selalu bisa dirasakan. Keilahian Tuhan itu akan selalu nampak nyata. Realita Kristus dengan segala kepenuhannya tidak akan pernah bisa dijiplak oleh iblis. Itu karakteristik pertamanya, Pastor. Itu karakteristik pertama yang paling mendasar dari sumbernya. Nah, kalau perbedaan yang berikutnya, perbedaan yang kedua, mungkin saya bisa bagikan dari sang penyampainya. Kalau nubuatan, ya pasti hamba Tuhan lah yang menyampaikan. Jelas. Kalau ramalan, ya enggak ada hamba Tuhan yang menyampaikan ramalan. Karena istilah ramalan itu sendiri walaupun sama-sama prediction, ya memiliki pemahaman global yang mungkin sama, tapi konotasi ramalan itu sebetulnya selalu bersumber dari roh-roh dunia ini atau roh-roh jahat yang mencuri dengar dari apa yang menjadi kemahatauan Tuhan, lalu kemudian disampaikan lewat orang-orang yang selama ini melayani dia. Jadi saya berdoa biarlah seberapa banyak saudara yang melihat dan mengikuti tayangan ini, engkau betul-betul mengalami hatimu itu ditarik mendekat kepada Tuhan. Engkau belajar hidup lebih lagi untuk mendedikasikan dirimu hanya kepada Tuhan. Karena lewat mulutmu sebagai orang percaya, Tuhan akan pakai dirimu menawarkan firman hidup kekal kepada banyak orang yang lain. Di tengah-tengah gelapnya dunia, kalau suara Tuhan datang kepadamu, ada firman yang Tuhan singkapkan datang dalam hidupmu, artinya ada kehidupan ilahi Tuhan sedang injeksikan masuk dalam dirimu. Dan Alkitab menuliskan di dalam hidup itu ada terang bagi manusia. Artinya ketika suara Tuhan
yang mengandung kehidupan ilahi masuk dalam dirimu, terang Tuhan akan bercahaya dalam hidupmu. Dan ketika engkau menjadi terang yang bercahaya di tengah gelapnya dunia ini, semua orang yang mencari arahan, semua orang yang membutuhkan kepastian, semua orang yang ingin tahu masa depan, semua orang yang ingin punya kepastian akan hidupnya, akan Tuhan kirim datang berbondong-bondong kepadamu. Dan saat itulah Tuhan akan pakai engkau untuk menyampaikan apa yang menjadi firman hidup kekal yang Tuhan pernah singkapkan dalam hidupmu. Ketika engkau bagikan kepada orang banyak, engkau berhasil meyakinkan mereka. Seberapa banyak mereka yang berhasil diyakinkan, mereka akan alami suara Tuhan yang sama yang memberi manfaat dalam hidupmu, akan memberi manfaat dalam hidup mereka juga. Itulah saatnya kita menggenapi apa yang menjadi pesan Tuhan dalam Yesaya pasal yang ke-60. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terang Tuhan sudah datang atasmu. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Suara Tuhan akan terus bekerja. Suara Tuhan terus datang dalam hidupmu dan berbicara kepadamu di dalam nama Yesus. Hati yang haus lapar akan kebenaran kembali diimpartasikan Tuhan dalam hidupmu. Karenanya kekasih Tuhan, sebelum saya mengakhiri program Tiranus ini, saya ingin memberikan penegasan kepadamu. Pastikan engkau terus menjagai dimensi persekutuanmu dengan Tuhan. Karena sebagai domba, engkau sewajarnya mendengarkan suara gembala. Yang dimaksud mendengar suara gembala di sini bukan cuma gembala sidang tempat engkau biasa ke gereja, ya, tapi gembala agung kita Yesus Kristus yang akan terus menuntun engkau ke padang yang berumput hijau dan ke air yang tenang. Bahkan kalaupun engkau sedang ada di tengah lembah kekelaman, engkau tidak perlu merasa takut, karena ada gada Tuhan, ada tongkat Tuhan yang terus menyertai dan menghibur engkau, dan dia akan terus menuntun engkau. Bahkan kitab Yesaya menubuatkan dia akan menggendong engkau sampai masa tuamu, sampai masa putih rambutmu. Dia akan terus gendong engkau melewati masa-masa yang sukar, melewati masa-masa yang sulit, melewati masa-masa yang penuh kegoncangan, sehingga kegoncangan tidak perlu terjadi dalam dirimu. Sebaliknya engkau akan alami ketika engkau digendong oleh Tuhan, engkau bisa bawa orang-orang lain untuk bisa bersama-sama menikmati pengayoman dari tempat yang maha tinggi. Tuhan taruh firman-Nya di mulutmu untuk engkau bagikan kepada banyak orang yang lain. Ada firman hidup kekal yang keluar dari mulutmu, membawa perubahan, membawa pengayoman, membawa bangsa-bangsa untuk digembalakan di dalam terang firman Tuhan yang muncul dalam hidupmu dan lewat dirimu. Terjadilah di dalam nama Yesus, dan yang percaya katakan amin. Amin. Baik Pastor Steven, saya rasa sudah cukup jelas apa yang Pastor Steven sampaikan mengenai bernubuat, nabi. Saya yakin pemirsa di rumah memiliki gambaran yang tepat, yang jelas, sehingga tidak salah mendengar orang, Pastor. Amin. Tidak menjadi silau mendengar kata nubuatan, jadi langsung wah apa nih gitu. Karena siapa yang kita dengarkan sangat penting. Isinya, apa yang kita dengarkan juga penting. Bagaimana cara kita mendengar itu juga penting. Wow, iya. Baik Pastor Steven, sampai jumpa lagi di dalam Ruang Tiranus episode berikutnya. Sampai ketemu lagi. God bless you, I love you. Mwah.